Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang demikian. Ya, ini sering digunakan ayat ini untuk memaksa perempuan untuk bertudung. Tetapi ini akan menjadi berbeda kalau kita dihadapkan dengan ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Di satu sisi kita disuruh bertudung, perempuan disuruh bertudung. Tapi di satu sisi Rasul Paulus berkata, rambut itu ya penudung. Jadi yang bisa kamu simpulkan itu apa? Jadi yang melatar belakangi ayat ini adalah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bertanya, kemarin kan saya nonton live dari Apologet dan saya ketepan punya pertanyaan yang timbul di pikiran saya gara-gara ada yang bertanya, gini intinya gini Kak, jadi di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-6, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya, tetapi jika bagi perempuan maaf Kak, salah baca Kak, tetap yang 1 Korintus 11 ayat 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Kan sebenarnya apologet ini kan dari Kristen Ortodok. Lalu saya timbul pertanyaan, bagaimana dengan gereja yang lain? Kan ada yang tidak bertudung, ada juga yang berdoa dengan biasa. Lalu dia menjawab ia tidak menghormati Tuhan. Lalu bagaimana ya penjelasannya Kak Elia? Ya, kita baca ya. 1 Korintus 11 ayat 5. Ini kan judul perikopnya tentang hiasan kepala wanita. Dikatakan begini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan dalam segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang demikian. Ya, ini sering digunakan ayat ini untuk memaksa perempuan untuk bertudung. Tetapi ini akan menjadi berbeda kalau kita dihadapkan dengan ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang sebab
rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Di satu sisi kita disuruh bertudung, perempuan disuruh bertudung. Tapi di satu sisi Rasul Paulus berkata, rambut itu ya penudung. Jadi yang bisa kamu simpulkan itu apa? Jadi yang melatar belakangi ayat ini adalah pada zaman Paulus, wanita itu ketika menudungi kepalanya, itu dia menunjukkan kesopanannya dan sikapnya yang tunduk kepada suaminya. Karena dia berada dalam ruang lingkup keyahudian yang memang perempuannya bertudung. Tetapi di satu sisi Rasul Paulus berkata bahwa rambut panjang itu adalah tudung bagi perempuan. Jadi kalau kamu mau bertudung ya silakan. Kalau kamu tidak bertudung juga ya nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban. Kenapa? Karena kesimpulan Rasul Paulus begini, tetapi jika ada orang yang mau membantah dengan tidak berkerudung, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Ya. Dan ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Gitu loh. Jadi, tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, betul. Ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi penudung yang dimaksud Rasul Paulus itu apa? Oh, dari rambut yang diberikan. Ya rambut. Makanya perempuan itu kalau boleh jangan rambut pendek, jangan seperti laki-laki. Ya rambut seperti perempuan biar pada umumnya itu mahkota perempuan, itulah penudung kepala perempuan yang menandai bahwa dia perempuan. Dan laki-laki janganlah berambut panjang, katakan itu kata Rasul Paulus. Loh bukankah Yesus itu berambut panjang? Yesus berambut panjang karena dia seorang rabi. Ya beda gitu loh. Jadi gimana Kak? Apakah saya harus bertudung atau tidak bertudung? Terserah. Kamu mau bertudung silahkan, mau nggak bertudung juga nggak apa-apa. Nah kenapa orang Ortodoks bertudung dan beberapa orang Katolik pakai mantila? Itu tradisi yang diteruskan. Nah Ortodoks itu unggul sekali dalam tradisi. Mereka tuh juaranya tuh. Mereka tuh hampir tidak berubah. Jadi pengajaran dari rasul-rasul, tradisi-tradisi suci itu mereka tuh hampir tidak berubah. Itu Ortodoks tuh juaranya di situ. Ya, tetapi bukan dengan demikian kamu tidak bertudung lalu kamu dihakimi bagaimana enggak, karena rambut yang di kepalamu itu adalah tudung bagimu. Tapi kalau kamu merasa bahwa dengan bertudung kamu merasa lebih baik di dalam dirimu, ya udah silahkan bertudung. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi jangan seperti yang lain. Kamu ke gereja pakai baju-baju seksi, ya itu kurang ajar namanya. Ya kan? Kalau pakai rok mini, rok pendek, ya itu perempuan-perempuan nggak belajar itu. Ya, jangan penampilanmu menjadi batu sandungan. Nah, alangkah lebih baik kamu menudungi kepalamu, menutupi badanmu. Kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan agar tidak ada orang yang tersandung oleh karena penampilanmu itu. Jadi esensi moralnya itu di situ. Jadi bukan tentang masalah boleh atau tidak boleh, bukan masalah itu. Bukan masalah wajib tidak wajib, bukan masalah itu. Tapi masalahnya kamu mau atau enggak. Ya, kalau kamu mau silahkan, enggak mau juga enggak apa-apa. Karena pada konteksnya sama Rasul Paulus bilang, ya rambutmu itu ya penudung bagimu. Makanya Rasul Paulus larang laki-laki berambut panjang agar tidak sama dengan perempuan. Itu esensinya. Jadi ya kalau ada yang bilang kamu nggak menudungi kepalamu apa ya urusan mereka. Tapi yang penting kamu pakai pakaianmu yang sopan ya, jangan memamerkan auratmu segala macam, itu jangan. Ya, Tuhan tahu hatimu kok gitu. Tapi jangan kemudian, karena anak-anak muda sekarang tuh begitu ya, ke gereja tuh untuk menunjukkan betapa cantiknya dia, betapa bagusnya rambutnya, betapa bagusnya garis lehernya, betapa begitulah ya. Jadi ya jangan begitulah gitu. Oke? Ya Kak Elia, makasih ya Kak. Jadi kalau mau bertudung silahkan, nggak bertudung juga nggak apa-apa gitu. Ya. Oke Kak. Terima kasih. Sama-sama.
Ortodoks tuh memang unggulnya di situ. Mereka itu sangat memelihara yang diteruskan. Silakan Selviana. Aduh, bunyi apa itu? Halo, Shalom, Selviana. Oh, enggak ada ya. Ya, silakan Ginta 07. Udah aja kalian ya. Naik tuh mau ngapain lah kalian? Silakan ayam yours. Halo? Halo, Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan? aku mau tanya Kak tentang bahasa roh. Oke. Apa yang mau ditanya tentang bahasa roh? Kan tadi aku baru denger nih dari pendapat Bapak Stephen Tong kalau nggak salah. Katanya bahasa roh yang biasa kita dengar itu dari gereja-gereja karismatik itu palsu katanya, karena bahasa roh itu dimengerti dan bisa diuji. Jadi kalau itu gak dimengerti dan hanya asal diucapkan itu katanya palsu, Kak. Ya. Tidak ada yang salah dengan statement itu. Tapi kalau menyudutkan gereja tertentu ya nggak boleh ya. Itu tidak etis ya. Tapi pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa roh itu dapat dimengerti dan dapat diuji itu benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahasa roh itu punya dua pengertian. Ada dalam pengertian senolalia, bahasa asing yang ada di dalam Kisah Rasul 2. Ada dalam pengertian glossolalia, bahasa lidah. Ya, jadi senolalia itu bahasa asing seperti dalam Kisah Rasul 2, ketika rasul-rasul itu kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Itu mereka berbahasa yang mereka belum pernah pelajari. Jadi orang-orang yang memiliki bahasa itu mengerti apa yang mereka sampaikan. Padahal mereka tidak pernah belajar bahasa yang mereka ucapkan itu. Tujuannya apa? Menginjili, memberitakan berita Injil. Jadi tujuan bahasa roh itu dengar, menginjili. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau roh yang keluar dari Bapa, yang kuutus penolong itu datang kepadamu, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus itu tugasnya menginjili, mendorong orang untuk datang kepada Injil. Nah, bagaimana mungkin Roh Kudus menginjili kalau kesaksiannya tidak dimengerti? Memang betul harus dimengerti. Tapi kan Kak, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Betul, tetapi jangan lupa, dalam 1 Korintus 14 ya, coba saya buka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa-siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lalu yang paling penting itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang yang lain juga, daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Jadi, kamu boleh nggak berbahasa roh? Boleh. Tapi bahasa roh itu harus teratur. Dan harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun oleh kesaksian roh itu. Kalau kamu dalam pertemuan jemaat berbahasa roh lalu tidak ada yang mengerti, untuk apa bahasa rohmu itu? Bukankah bahasa roh itu karunia roh untuk menginjili? Makanya karunia Roh Kudus itu mengajar, bernubuat, berbahasa roh, itu untuk tujuan penginjilan. Orang mengajar tujuan menginjil, orang bernubuat tujuan menginjil, orang berbahasa roh untuk menginjil. Kalau kamu berbahasa roh, lalu tidak ada yang menafsirkan bahasa rohmu itu, siapa yang akan terinjili dari bahasamu itu? Ya?
Jadi kalau ada yang mengatakan mari berbahasa roh rame-rame, mari bersama-sama berbahasa roh, itu salah itu. Lalu ada orang bahasa roh kejang-kejang, lalu melompat sana, ribut. Roh Kudus itu memberi penguasaan diri. Bukankah buah roh adalah penguasaan diri? Nah kalau buah roh penguasaan diri, lalu kamu mengaku dihinggapi Roh Kudus, tapi kamu lompat sana, lompat sini, tidak bisa menguasai diri. Roh apakah itu? Roh dari mana itu? Ya, jadi nggak ada orang dipenuhi roh itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Tenang, Roh Kudus itu tuh menginsafkan kita, menyadarkan, memurnikan pikiran. Coba lihat nabi-nabi itu, ketika diilhami roh Allah, ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Ya. Tapi ketika kita ngomong begini, lalu mereka ini akan bilang, wah Elia kamu menghakimi, bla bla bla. Oh, dikasih tahu yang benar nggak mau. Tiba ngomong begini dicap menghakimi, bukan menghakimi, memang demikian adanya. Ya, saya nggak menyebutkan gereja apapun, tapi kalau ada yang seperti itu, jangan benarkan dirimu, itu salah. Karena tujuan bahasa roh itu adalah menginjili, membangun. Kalau bahasa rohmu tidak dimengerti orang lain, apa yang dibangun? Kalau kamu pun tidak mengerti bahasa rohmu itu apa, apakah kamu dibangun oleh bahasa rohmu itu? Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 13 Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kata Yunani menafsirkannya di sana adalah hermenia, hermenetikos, hermenetika. Nah, hermenetika itu ilmu penafsiran. Jadi harus ada yang menafsirkannya. Agar jemaat dibangun, agar kamu dibangun. Nggak asal ceplos-ceplos begitu aja, nanti tidak ada arti. Itu esensi bahasa roh. Jadi ngerti dulu tujuannya apa. Jangan asal spiritnya ada, semangatnya ada, tapi melenceng ke sana kemari, ya nggak boleh. Ya, jadi begitu ya. Saya tidak membenarkan Stephen Tong dalam mungkin dalam tanda kutip rasa skeptisnya dia kepada gereja lain, tapi saya setuju dengan pendapatnya bahwa bahasa roh itu memang harus dimengerti dan bisa dikontrol. Ya, saya bisa diuji. Ya, saya sepakat dengan itu. Gitu. Gitu ya. I am yours ya. Berarti Kak, kalau misalnya nih kan kita berbahasa roh, tapi kita gak ngerti itu, berarti kita harus berdoa nggak apa-apa nggak kalau harus berdoa dong? Nggak, maksudnya nggak saat itu kita mengerti itu nggak masalah. Ya harus saat itulah kamu berdoa, minta Tuhan apa artinya biar kamu dibangun. Kan gitu. Oh, Iya, masa oke, kamu oke. bahas roh sekarang lalu tafsirin minggu depan? Yang mendengarkan itu belum tentu hadir di sana nanti. Lalu dia udah terlanjur ngecap, oh ini orang aneh, ini ngacap, ini enggak gitu. Gitu. Jadi bahasa roh itu begitu ya. Bukan sembarangan itu. Itu karunia. Dan karunia itu dipergunakan menurut tujuannya. Tujuannya apa? Menginjili dan bersaksi. Itu poinnya. Bisakah kamu bersaksi kalau ucapanmu nggak ada yang ngerti? Bisa nggak kamu bersaksi kalau ucapanmu tidak ada yang ngerti? Enggak sih Kak. Udah, itu tujuannya ya. Oke Kak, terima kasih. Oke, ya, Tuhan berkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.